Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Juragan Forum episode ketiga. Yeay. Ini Rabu 14 Oktober 2015, tepat pukul 20.00, Juragan Forum hadir kembali menemani Rabu malam teman-teman untuk kita mencari ilmu bersama sang juragan yang malam ini udah bergabung bersama kita semua. Halo Mas J. Yuk. Tema kita malam ini adalah anatomi sales letter. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar lihat muka dari juragan malam ini. Kita tampilkan, ini dia, Mas Jaya Setiabudi. Udah. Apa kabar Mas Ji? Wah, kaosnya bagus banget Mas Ji. Yoi, ini masih sampel soalnya ya. Nah, dapat kaos ini ikut kopdar. Oke, siap deh. Baca banget yuk bisnis.com. Nomor satu ya. Iya, nomor satu. Nomor satu di Indonesia, nomor satu di dunia. Kayak iklan. Amin ya Allah. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini atau malam hari ini kita lanjut nih, Anda lihat sendiri saya sedang live ya. Kemarin sudah lihat belum gaya saya yang begini ya? Sudah nonton belum iklannya? Kalau belum ada nonton gitu. Gaya porno itu ya Mas? Iya, nah jadi teman-teman intinya dalam berbicara masalah bisnis itu adalah kreativitas, ya, apalagi berbicara masalah pemasaran. Nah, kalau Anda tidak kreatif, Anda akan sulit untuk bersaing di dalam dunia yang serba cepat ini. Nah, teman-teman, materi hari ini sebetulnya lanjutan dari materi minggu kemarin yang kecelakaan kita, ya, dalam arti kecelakaan tidak ada rekamannya. Tapi kalau saya takut, saya akan membuat versi videonya yang lebih jernih, yang tidak melalui Google Hangout, ya. Jadi saya akan membuatkan untuk Anda. Nah, hari ini karena minggu lalu kita sudah berbicara tentang influence, jadi influence adalah basic dari copywriting ya salah satunya atau periklanan. Nah, kemudian kita berbicara ini di pertemuan yang kedua, saya lebih lanjut lebih dalam lagi akan membahas tentang psikologi kenapa orang itu membeli dan kenapa orang itu tidak membeli atau menunda pembelian. Bagaimana supaya mereka itu mau mempercepat pembelian. Nah, ini dari mindset awalnya saya akan jelaskan kepada Anda. Nah, ini adalah hasil temuan semalam ya. Sebetulnya sudah saya buat materi ini sudah cukup lama, hanya saja saya masih kurang puas otak-atik baru semalam menemukan nalar logikanya yang lebih mudah bagi Anda untuk mencerna. Oke, ayo siap ya, kita langsung simak aja materinya. Baik, seperti ada perhatikan ya, anatomi sales letter sebetulnya ini adalah rangkaian dari materi saya yang nanti insya Allah akan saya buatkan bukunya berjudul White Copywriting. White copywriting artinya white seperti white coffee ya, white copywriting tapi ini berbeda sedikit ya. Nah, maksudnya white copywriting itu selain white itu karena ringan, juga bermakna menjual tanpa tatap muka, tanpa tipu-tipu ya. Maksudnya apa? Ini adalah lawan dari yang sebenarnya black copywriting. Agak sedikit ini ya, agak sedikit apa kontroversi memang kan ya. Nah, jadi materinya memang ini saya akan share kepada Anda berseri lebih dahulu sampai nanti akan saya uji coba dan akan saya sempurnakan. Jika tidak ada feedback lagi baru kita cetak ya. Nah, karena memang mengarang buku itu menurut saya ini pesannya mbah saya namanya Sun Tzu ya. Nah, Sun Tzu ini seorang jenderal pengarang buku strategi perang klasik ya. Itu yang Anda mungkin sudah pernah mendengarnya. Mbah Sun Tzu ini mengatakan tinggalkanlah suatu yang disebut namanya mahakarya. Apa itu mahakarya? Yaitu tulisan dalam bentuk kitab atau buku. Karena kitab atau buku itu yang berupa keilmuan itulah yang akan turun-temurun menjadi ladang amal kita atau deposito amal kita. Nah, jadi kalau menulis buku jangan sampai kita kayak orang yang ngejar setoran ya. Besok setorannya habis, hari ini menulis buku ya, nggak peduli masalah buku itu sudah terbukti atau tidak ilmunya. Yang penting pokoknya laku, yang penting orang mau beli, bukan. Ya, jika Anda mau melakukan itu silakan. Ya, itu mungkin profesi Anda adalah pengarang buku. Tapi jika profesi Anda seorang pendidik, seorang pengusaha apalagi yang pengusaha merangkap pendidik, saya kira tidak tepat kalau kita mengarang buku sebelum diuji di lapangan lebih dahulu.
Baik, anatomi sales letter. Nah, saya akan memulai membuka dengan pertanyaan yang simpel. Ini adalah termos yang sering saya bawa. Ya, menurut taksiran Anda berapa harga dari termos ini? Ya, Dijawab lewat Twitter ya. boleh juga dijawab via Twitter. Nah, kira-kira Anda sekilas melihat termos ini, ya, itu kira-kira taksiran Anda berapa sih harganya? Ya, taksiran aja. Apakah 50.000 ke bawah, 50.000 sampai 100.000, 100.000 sampai 150.000, 150.000 sampai 200.000, 200.000 sampai 250.000, atau 250.000 ke atas? Oke, coba ya. Anda boleh jawab dalam hati, boleh di tweet juga boleh, biar seru-seruan aja. Oke. Nah, kemudian ya apa yang terjadi pada saat saya itu ada yang saya tutupin matanya ya sama di tengah-tengahnya. Saya berikan satu informasi tambahan. Jadi yang pertama saya tidak memberikan informasi apapun itu, saya hanya menanyakan berapa harga termos ini menurut taksiran Anda. Dan yang kedua, saya berikan satu informasi, saya buka. Nah, ada mereknya. Ini nggak apa-apa saya sebut merek ya, karena kalau bicara masalah pemasaran, kita mau nggak mau nyebutnya merek deh. Mereknya Lock and Lock. Saya tidak mendapatkan duit dari Lock and Lock, tidak disponsori oleh mereka, tapi ini adalah bawaan saya karena saya sebagai seorang pelanggan yang puas. Ya, saya promosikan. Nah, mereknya Lock and Lock. Setelah Anda mendengar nama merek Lock and Lock, di benak Anda kira-kira harganya naik atau tetap? Misalkan tadi Anda menaksir 50.000 ke bawah, yang Afgan banget itu ya, dianggap kayak termos di pinggir pasar gitu ya. Nah, harganya segitu, itu kira-kira naik nggak dari 50.000 menjadi mungkin 75.000 kah? Atau dari 100.000 jadi 125.000 kah? Nah, berapa taksiran Anda yang kedua setelah Anda melihat mereknya Lock and Lock? Saya lanjutkan lebih dalam lagi. Bagaimana saya berikan informasi satu lagi? Anti bocor atau kedap. Apakah dengan saya berikan informasi yang kedua, ada kenaikan harga di benak Anda? Atau dalam arti Anda berani nawar lebih? Anda berani membayar lebih dari itu? Atau sekedar menaksir harganya kira-kira sekian? Berapa taksiran Anda? Naikkah? Baik, saya tambahin informasi lagi, tahan 10 jam, baik panas ataupun dingin. Kira-kira berapa persen dengan penambahan informasi yang saya berikan ini, kenaikan harganya? Kemudian saya tambahkan lagi informasi, terbuat dari double stainless steel. Maksudnya apa? Di luarnya stainless steel, di dalamnya juga ada stainless steel. Sehingga pada saat di dalamnya ada isi air yang sangat panas, di luar, karena double ya, stainless steel, di luar tidak terasa panas. Oke, ada suatu proteksinya. Kira-kira kenaikannya berapa persen dari valuasi Anda pada saat awal? Baik, lanjutkan. Nah, ternyata ya, termos ini saya bawa kemana-mana gitu ya. Dibawa oleh juragan tiap seminar. Nah, kira-kira apakah ada efek kenaikannya atau tidak kan begitu ya? Oke, nah ini sebagai suatu contoh saja. Nah, kira-kira Anda akan menaksir harganya berapa? Nah, dari taksiran tersebut, apakah Anda akan membelinya atau tidak? Itu pertanyaan saya. Oke, misalkanlah, katakanlah Anda menaksir dengan harga finalnya, Mas J, 150 juta Mas J, 150 juta, 150.000 Mas J, mentok. Nah, aku kira harganya segitu. Ya, pertanyaan saya, dengan harga 150.000 itu, apakah Anda akan membeli atau tidak? Nah, sebagian dari Anda akan mengatakan gini, Mas J, lah aku nggak perlu termos itu kok Mas J. Saya nggak suka minum minuman panas atau dingin, saya minuman air putih biasa aja. Dan lagian buat saya ribet bawa termos seperti itu. Baik, oke, diam lebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya berikan satu tambahan informasi lagi, diskon 30%, apakah yang Anda tidak perlu, Anda kira-kira menjadi perlu nggak? Atau tidak perlu jadi ingin beli nggak? Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau ini saya turunkan lagi, atau saya besarkan diskonnya, dari 30%, 150.000 tadi itu, diskon 30%, sekarang saya diskon lagi jadi 50% begitu loh. Ya, jadi harganya tinggal 75.000 aja. Anda beli nggak? Kalau ekstrim saya diskon jadi 50.000 rupiah, Anda beli nggak? Nah, apa poin saya kawan-kawan? Anda perlu perhatikan bahwa sebetulnya orang tidak membeli itu, atau dikatakan tidak memerlukan, itu karena harganya di kondisi tertentu. Bisa jadi setelah harganya diturunkan, dia yang tidak perlu akan jadi membeli. Oke, baik. Anyway, apa kesimpulan dari pemaparan saya yang pertama ini? Kesimpulannya adalah copywriting bukanlah ilmu,
untuk menipu orang. Oke, yang selama ini banyak orang berpikir kalau jago copywriting Mas kayak salesman jago ngomong itu sukanya nipu orang. Ya, jadi copywriting bukanlah ilmu untuk menipu orang. Terus apa itu copywriting? Nah, copywriting itu adalah ilmu bagaimana menyampaikan informasi hingga dimengerti oleh calon konsumen sejelas-jelasnya. Oke, nah jadi seperti tadi Anda perhatikan, saya menyampaikan informasi tentang termos yang tadi Anda tidak tahu sama sekali itu apa, kelebihannya apa, kemudian saya sebutkan benefitnya, feature-nya juga iya, sehingga membuat Anda mau membeli. Paham ya kira-kira ya? Nah, ini yang disebut namanya copywriting. Sekali lagi, copywriting bukanlah ilmu untuk menipu orang. Jangan sampai nanti Anda berpikir, ya Mas, copywriting itu Mas, itu adalah ilmu untuk menjual barang yang jelek, tetap laku Mas. Saya tidak setuju. Oke? Kalaupun ya setuju, dengan harga yang sangat minim banget, itu oke. Kenapa begitu? Nah, ini ada satu rumusannya. Rumusan harga atau formula harga, yaitu biaya yang Anda bayar, atau yang dibayar oleh konsumen kepada Anda jika Anda penjual, ya, itu sama dengan benefit yang diharapkan oleh dia. Dalam arti si orang ini belum menyicipi produk atau jasa Anda. Oke? Nah, perhatikan ya. Jadi biaya yang dibayar pada saat itu, ya, atau yang ditawarkan pada saat itu serupa dengan yang sebenarnya benefit yang diharapkan atau expectation value, expectation benefit. Oke? Nah, biaya itu sendiri termasuk uang, waktu kalau dia perlu inden dan segalanya, ya. Kemudian effort, misalkan dia perlu pergi ke Jakarta duluan untuk membeli itu, ya. Nah, atau effort juga untuk belanja online atau effort apapun itu. Oke, ini adalah termasuk yang disebut namanya biaya. Baik ya, jadi upaya. Nah, lanjut, benefit sendiri dibagi menjadi dua, rasional dan emosional. Rasional antara lain yang sifatnya adalah fungsional, konten. Kalau yang dimaksud fungsi itu ya kalau sepatu itu untuk pelindung, sepatu itu nyaman, bukan model. Kalau model maksudnya ke emosional atau ke konteks. Ya, nah beda konten sama konteks ya. Kemudian bahannya yang empuk, yang enak. Kemudian rasional itu juga bisa ditaksir menurut Anda rasionalnya nih taksiran harganya dengan bahan seperti ini berapa. Oke. Nah, beda dengan emosional ya, sifatnya gengsional. Ya, pakai barang ini, pakai merek ini keren loh ya. Nah, juga mungkin modelnya up to date. Oke. Itu sebenarnya konteks ataupun mereknya. Kalau pakai conteng itu ya, mereknya harus lebih mahal begitu ya. Kalau contengnya dihilangin, mereknya lebih murah. Nah, hati-hati ya. Oke, jadi apa yang membuat seseorang itu puas? Nah, syarat kepuasan itu sendiri adalah biaya yang dia keluarkan ya dengan benefit yang dia dapatkan lebih besar benefit yang dia dapatkan ya. Jadi maksudnya benefit itu apa? Yang pertama dia mengharapkan benefit itu, misalkan dengan dia membayar Rp150.000, diharapkan benefitnya mendapatkan 9 poin ya. Nah, ternyata dia mendapatkan poinnya lebih dari 9, 11. Oke? Nah, ini sebenarnya dia puas. Paham ya? Sebaliknya, kalau dia mendapatkan lebih kecil daripada benefit yang diharapkan, ya harapan dia adalah 9, dan Anda mendeliver, kan Anda terlalu mungkin over promise, kemudian Anda mendeliver hanya 8, atau bahkan 7 atau 6, orang akan kecewa. Apa yang terjadi pada saat orang kecewa? Orang tidak akan balik lagi pada Anda. Kalau yang ekstrim banget, kecewanya banget, akan keluar video viralnya, ya, screenshot viral dan macam-macamnya, ya, merasa ditipu banget, gua dibodohin. Tapi orang Indonesia kebanyakan nih, ya, itu tidak tegaan, ya. Kalau biasanya kalau tidak sesuai gitu, dia cenderung diem. Kalau puas cenderung ngomong kemana-mana. Nah, bagusnya di situ. Oke, jadi kalau Anda mencari feedback memang nggak mudah dengan orang-orang kita yang biasanya budaya Timur ini tidak outspoken, ya. Atau to the point. Baik, nah, jadi tujuan pemasaran itu sendiri apa? Tujuan pemasaran adalah memuaskan pelanggan, itu nomor 1. Tapi jangan sampai dengan Anda memuaskan pelanggan, Anda merugikan perusahaan. Tidak. Jadi keduanya ini harus mutlak memuaskan pelanggan dan menguntungkan perusahaan. Meskipun ya, Anda nggak bisa menghitung yang disebut namanya cost pemasaran ya.
Misalkan pada saat Anda memuaskan pelanggan itu, mungkin Anda dalam kondisi rugi, misalkan barangnya dibalikin diganti yang baru, terus Anda hitung-hitungan, tidak bisa seperti itu. Ya, itu termasuk cost dari pemasaran. Ya. Nah, jadi itu harus dihitungkan sebagai biaya. Selanjutnya, kenapa seseorang mau membeli? Nah, ini pertanyaan nih. Kira-kira menurut Anda mau beli suatu produk itu kenapa sih? Nah, kenapa Anda mau beli suatu produk? Oke, ayo kira-kira Anda mau beli suatu produk? Karena enak dilihat, maksudnya menarik, atau menarik. Karena butuh? Nah, karena butuh. Padahal kita nggak janjian ya tentang slide kita ini. Betul lah? Enggak. Yang slide terbaru ini belum lihat kan ya? Baik, ya ini adalah survei saya seperti ini. Ya, jadi yang permintaan. Ya, karena apa? Karena dua hal itu, kebutuhan atau harus dipenuhin. Yang kedua, keinginan. Oke, yang satu sifatnya menuntut untuk dipenuhin, yang disebut namanya kebutuhan. Ya, kalau keinginan tidak menuntut dipenuhin, tapi kalau nggak dipenuhin resah, ya gitu aja, gelisah. Iya. Nggak bisa tidur, Mas. Nah, gitu kan. Jadi padahal nggak butuh-butuh banget, ya. Kalau butuh itu kan kebutuhan hidup, hajat, begitu ya, kebutuhan pendidikan, termasuk yang bisa dikatakan nggak butuh-butuh banget kecuali pendidikan tertentu gitu ya. Nah, calistung dan macam-macam itu mungkin yang dasar mungkin butuh, tapi lebih daripada itu sebenarnya orang nggak butuh kok. Ya, makanya saya katakan anak saya pun nggak saya sekolahkan di tempat formal. Kenapa? Buat saya itu adalah bukan kebutuhan. Kebutuhannya adalah bisa membaca, bisa menulis, berhitung, mengerti tata krama jelas, ya, dan mempraktekannya. Kemudian yang paling penting adalah agama, kan begitu loh. Nah, buat saya sisanya itu tidak mutlak, ya, dipelajari di sekolahan. Dan makanya saya juga tidak mutlak kebutuhannya adalah ijazah. Karena saya tidak membutuhkan ijazah untuk anak-anak saya, termasuk saya juga pada saat kuliah, ya orang tua saya seperti itu. Nah, makanya saya alihkan ke tempat kebutuhan yang lain. Apa itu? Keilmuan, skill. Oke. Nah, inilah yang kita latih di tempatnya yang Entrepreneur Academy. Baik ya, ini Anda bisa membedakan antara kebutuhan ya dan keinginan. Saya ambil contoh. Tadi kita bicara masalah contoh saya yang termos tadi, ya. Nah, jadi Anda perlu nggak kira-kira termos ini saat ini? Ayo, perlu nggak? Kalau Ayu perlu, kalau dibilang perlu. Baik. Ya. Kalau perlu, kalau harganya 250.000 karena sering keluar misalnya kayak gitu. Karena sering keluar. Kalau harganya 250.000 masih perlu nggak? Boleh juga, boleh. Boleh, masih boleh. Bagi sebagian teman-teman mungkin bilang gini, kalau 250.000 kelihatannya nanti dulu deh. Ya sih. Iya. Diskon 30%, 50%, ya. Jadi 225.000. Oke, kan begitu ya. Nah, apalagi bisa cicil sampai 100 kali gitu ya. Cicil sampai 100 kali, tapi yang pertama nyicilnya 90% kan gitu ya. Kan belum dikatakan berapa cicilannya. Oke, baik ya, langsung ya. Nah, baik. Apa yang membuat memotivasi orang yang lain ya? Jadi apa yang membuat orang itu untuk membeli ya? Itu alasannya apa selain tadi yang disebut namanya kebutuhan dan keperluan ya. Nah, ini yang disebut namanya problem ya. Karena problem yang dihadapi menuntut sesuatu yang disebut namanya solusi. Paham ya? Nah, ini kalau saya konversi ke dalam suatu bahasa psikologi yang disebut namanya pain and pleasure principle, ya. Jadi pain rasa sakit, pleasure iming-iming, rasa senang, ya. Inilah yang disebut namanya motivasi. Motivasi orang untuk membeli. Oke, jadi pain saya kasih warna merah, ya. Pleasure saya kasih warna toska atau hijau atau ke biru-biruan, ya. Nah, balik ke sini lagi. Kenapa seorang tak mau atau belum mau membeli? Jawabannya ini. Ya. Alasan, penundaan, dan sebab. Oke. Inilah yang disebut namanya hambatan. Alasan itu jelas sifatnya ini menurut saya psikologis, ya. Dalam arti bisa jadi dia butuh barang itu, tapi dia misalkan bukan barang, nah misalkan saya tawarkan tentang namanya training bisnis, ya. Kopdar Akbar, butuh nggak sih kamu nih? Perlu sih, tapi menurut aku Mas ya. Nah, tapi gimana ya? Ntar dulu ya. Kenapa? Alasan itu mungkin dia masih punya keinginan yang lain. Duitnya sayang Mas, pakai buat ke sana.
Ngerti nggak? Nah, ini Iya, sebenarnya iya, iya. alasan. Paham ya? Enggak mas, nanti cari gratisan aja. Enggak deh mas, jauh eh, di Bandung, sementara aku sekarang ada di Bekasi. Bekasi Bandung ya, jauhnya seberapa gitu ya. Ini sebenarnya alasan penundaan. Ya mas, aku minat mas, tapi ntar mas ya, jangan sekarang ya, pas habis gajian aja, bulan depan, minggu depan, tahun depan. Ini penundaan. Padahal bisa jadi dia sudah punya uang. Paham ya? Nah ini Paham, semua paham. adalah hidden semuanya. Yang kita nggak ngerti adalah itu semuanya adalah hidden. Nah yang ketiga ini sebenarnya sebab. Kalau sebab itu memang benar-benar memang dia nggak punya duit. Contoh begitu. Paham ya? Oke, Jadi dalam paham, paham. konteks orang itu perlu, sudah jelas perlu, tapi kenapa dia tidak mau membeli? Paham ya? Ya. Jadi dia perlu, tapi kenapa tidak memutuskan untuk membeli? Oke? Jadi alasan, penundaan dan sebab. Kalau guru saya mengatakan alasan bisa beribu, sebab hanya satu kan begitu loh. Paham ya? Jadi yang dimaksud sebab bisa jadi dia nggak punya duit, ya bisa jadi mungkin sekarang benar-benar dia habis melahirkan. Ada yang seperti gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau saya yang contoh yang alasan seperti gini, Mas, Ji, aku nggak bisa tinggalin Mas Ji, kerjaanku ngajar Mas Ji, nggak bisa tak tinggalin. Kemarin dia bilang gitu. Saya cuma jawab yang simpel begini kok. Kalau kamu sakit, kamu tinggalin nggak sih? Ngerti nggak? Iya, Nah, iya, iya, iya. sebab sebetulnya ini adalah alasan. Sebab itu memang tidak bisa ditolak dalam kondisi yang sekarang, kecuali ada suatu penawaran yang lain yang memberikan solusi dari sebab tersebut. Baik. Paham ya? Jadi kita mengerti yang disebut namanya alasan, penundaan dan sebabnya itu. Jadi kira-kira kemungkinan alasannya apa aja, penundaannya karena apa, sebabnya karena apa, ya. Nah, kita mengeluarkan copywriting untuk sanggahannya. Tangkis hambatan dengan kemudahan, ya, keterdesakan. Paham ya? Paham. Contoh kemudahan, sistem pembayarannya dimudahkan, bisa dicicil, misalnya begitu. Nah, juga mungkin kemudahan dalam mendapatkan informasi lebih dengan dia kita berikan nomor telepon. Mas Ji, aku daftar ke tempatnya Yuk Bisnis itu nggak biasa online gitu, boleh nggak dibantuin semi offline? Boleh, itu kemudahan. Ya. Nah, keterdesakan, misalkan harga naik setiap 50 peserta, itu keterdesakan. Oke. Nah, kemudian tidak akan ada sampai tahun depan. Dan tahun depan kalau ada pun itu di Bali. Dan kalaupun tahun depan ini ada, Anda sudah kehilangan yang sebenarnya opportunity. Dan opportunity cost ini lebih mahal dibandingkan dengan apa yang Anda bayar gitu loh. Paham ya? Keterdesakan juga kalau Anda tunda, bangkrut usaha Anda. Anda milih bangkrut atau milih untung gede dalam waktu yang sangat singkat? Untuk. Nah, ini contoh ya. Nah, ini semua yang tadi saya katakan tadi itu kalau diramu ya dalam suatu formula, ini sebenarnya formula versi. Perhatikan nih baik-baik. Ini teman-teman yang pernah belajar copywriting dengan saya, Anda akan melihat ada sedikit perbedaan. Saya tambahkan satu hal. Daya ungkit. Oke? Jadi problem ini boleh Anda gunakan tambah, boleh Anda gunakan kali lah, sama aja sebetulnya intinya. Problem ditambah dengan daya ungkit, ditambah dengan solusi, ditambah dengan kemudahan, harus lebih besar dibandingkan semua hambatan yang ada. Oke? Nah, jadi ada saya belum jelaskan tadi tentang daya ungkit ya. Daya ungkit saya jelaskan nanti. Oke? Tapi yang paling penting adalah problem, solusi, kemudahan, dan hambatan itu. Nah, sekarang kita masuk, kita akan bedah satu persatu nih. Ya. Apa yang disebut namanya problem itu ya. Anda perhatikan ini kan ada tanda lebih besar ya. Maksudnya apa, ini kayak seperti ada namanya nama, tahu ayunan nggak yuk, ayunan yang berdua kita mainnya biasanya itu ya. Jadi kanan sama kiri. Iya, tahu. Ya. Nah, ibaratnya kalau yang sebelah kiri ini anggap aja yang problem, daya ungkit, solusi, kemudahan, ya. Yang sebelah kanannya adalah hambatan. Nah, jadi kalau ya semua yang ada sebelah kiri ini masih tidak bisa mengalahkan hambatan, berarti kita tetap harus kita besarin lagi ya, supaya hambatannya menjadi lebih kecil, supaya mereka mau berubah, mau naik, mau bergerak, mau action, mau beli. Paham ya? Oke, paham. Saya lanjutkan. Nah, ini juga materi ini saya modifikasi. Kita balik ke disebut namanya problem. Sekarang kita akan bedah satu persatu. Apa itu problem? Jadi problem adalah rasa sakit
ya, ketidakpuasan, ancaman, keresahan terhadap kondisi sekarang yang jika dibiarkan akan bertambah parah sakitnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini dalam arti kalau sudah sangat mendesak, bentuknya penyakit atau bentuknya keselamatan. Nah, jadi contohnya kalau kita bicara masalah problem, ini contoh saja ya, misalkan kegemukan itu problem, betul? Nggak pede, miskin, merasa dihina, hutang, pendek, sebenarnya bukan hutangnya yang jadi masalah ya, ditagih gitu ya, ditagih ya. Pendek, sebagian orang merasa itu problem. Tinggi juga sebagian orang merasa itu problem, terlalu tinggi, nyari jodohnya susah. Ya, apalagi cewek. Ya. Jerawat, sakit, penuaan, operasi, keluhan, ingin naik haji. Ingin naik haji problem, Mas. Ya problem. Keinginan Anda itu yang membuat Anda resah kan? Iya enggak? Kalau nggak dipenuhin resah. BBM naik problem. Ya problem. Ya, kenapa? Yang lain jadi naik juga. Ya. Nah, kurang lama, kurang besar anunya kan begitu ya. Kepanasan, kedinginan, kelelahan, boros, resah, rindu, jomblo, rugi, bangkrut, kurang modal. Ini jomblo sekarang lagi diomongin terus kan. Itu juga problem itu. Emang jomblo itu problem ya Mas Jaya sekarang ya? Bagi sebagian orang gitu kan ya. Yang tidak produktif menurut saya kan begitu loh. Oke. Ya. Kalau kamu kan jomblo premium kan yuk. Iya dong. Ya. Bingung, bosan, problem, bingung, bosan, problem nggak problem gitu loh. Paham ya? Nah perhatikan. Ini problem duluan. Yuk kita masuk yang kedua. Ya. Daya ungkit. Apa itu daya ungkit? Bisa jadi seseorang, beberapa orang, atau sesuatu yang membuat dia ingin dan harus berubah segera saat ini juga. Misalkan daya ungkitnya adalah ayah saya, demi ayah saya, demi ibu saya, demi anak saya, demi pasangan saya, ya, demi diri sendiri. Ada orang yang ego loh. Ada orang yang jomblo juga demi diri sendiri loh bisa jadi. Ya. Nah, bisa juga demi institusi. Oke? Demi yuk bisnis, aku rela berkorban. Nah, begitu kan. Dan juga demi Tuhan. Nah, begitu kan. Ada juga yang demikian. Nah, bisa juga. Ini semua yang disebut namanya yang tercinta. Oke? Nah, yang tercinta ini membuat suatu kebutuhan itu yang atau yang tadinya tidak mendesak menjadi mendesak. Oke? Kalau dia bisa meng-create yang disebut namanya pain-nya atau rasa sakitnya. Kita berikan contoh nanti. Kita lanjutkan lebih dahulu. Sekarang masuk ke solusi. Masih ingat tadi masalah problem ya. Sekarang kita bicara ini adalah solusi dari problem yang tadi kita bicarakan. Ya, jadi apa itu solusi? Jawaban dari masalah yang dialami jika dilakukan, dibeli, dipraktekkan, maka akan membawa perubahan dan kebahagiaan. Oke? Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Contohnya, tadi kan ada problem, kita bicara masalah problemnya. Problemnya adalah kegemukan. Solusinya adalah langsing. Tidak pede menjadi pede. Miskin, kaya. Dihina, dihormati. Oke? Hutang, lunas. Pendek, tinggi. Jerawat, mulus. Sakit, sehat. Penuaan, awet muda. Operasi, ya, apa? Operasi, sembuh. Terus keluhan, nyaman. Ingin naik haji, bisa naik haji. BBM naik, hemat energi. Kurang lama, tahan lama. Kurang besar, lebih besar. Kurang panjang, lebih panjang. Dan seterusnya. Ya. Ini paling-paling biasanya teman-teman tuh kalau ingetnya gitu aja tuh yang tahan lama ya. Ingatnya yang selalu yang seperti itu. Baik. Nah, dan seterusnya ya, termasuk boros, hemat, dan seterusnya. Oke? Nah, ini adalah solusi ya. Saya lanjutkan. Ya, setelah solusi ada satu lagi, masih ingat nggak? Yang disebutnya hambatan. Ini adalah problemnya. Jadi ini saya lompat dulu yang paling kanan duluan pengungkitnya. Baru nanti kita bicara masalah mengcounter dari hambatan tersebut. Ya, hambatan untuk mendapatkan solusi ya bisa karena keadaan, bisa juga karena alasan psikologis. Ini keadaannya saya sebut tadi sebab ya. Terus alasan psikologis dalam arti alasan yang dia buat-buat sebenarnya mentalnya. Kemudian waktu, timingnya pas. Oke. Atau tenaga dan upaya termasuk uang dan lain-lain. Oke. Contohnya hambatan itu ya, ini dicampur, dimix aja ya, malas. Misalnya begitu. Terlalu lama, maksudnya apa? Misalkan Anda ingin langsing tapi terlalu lama durasinya dan terlalu repot mungkin ya, terlalu mahal yang biaya yang harus dibayar,
atau terapinya terlalu jauh, kan begitu ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah kemudahan. Nah, kemudahan ini adalah untuk menangkal ya apa yang disebut namanya hambatan-hambatan tadi. Makanya tadi habis ke kiri, ke kanan, terus ke kiri lagi gitu. Ya, kemudahan dalam mendapatkan solusi yang menjadi jawaban dari hambatan yang ada. Oke, contohnya kemudahan adalah misalkan dari yang hambatan yang ada tadi ini, coba kita lihat ya, hambatan tadi malas ya, misalkan, nah malas ini kita kasih hambatan kemudahannya adalah diantar, contohnya begitu, oke? Terus tinggal duduk, ya, misalkan terlalu lama durasinya, ya kita katakan dalam 30 hari, oke? Kalau jaraknya jauh, kita katakan di kota Anda, ya, atau tidak beranjak dari tempat duduk Anda, kan begitu ya? Kalau mahal, kita berikan diskon. Oke, ini adalah counter, tadi kemudahan tadi itulah counter dari hambatan. Oke, terus nggak punya duit, nah ditalangin misalnya begitu, atau gratis. Ya, nah atau bisa dicicil. Nah rumit, ternyata tidak perlu rumit, tidak perlu berbelit, kita bantu. Oke, nah misalkan juga dalam prosesnya membosankan, tidak, ini menyenangkan. Oke, nah dan seterusnya. Ingat ya, ini sebenarnya kemudahan. Nah, jadi selanjutnya adalah pertanyaan pembantu. Maksudnya bukan pembantu dalam arti pembantu kita bertanya begitu enggak ya? Ini pertanyaan yang sebagai pembantu untuk kita menemukan copywriting-nya ya. Kira-kira kita akan menulis apa nanti itu ya. Jadi dimulai dari satu problem duluan kalau problemnya ada. Oke, apa problem yang mereka sedang hadapi? Oke, dan seberapa besar problem itu sebetulnya. Oke, baik ya. Contohnya misalkan sedang menghadapi problem kegemukan. Nah, seberapa besar, seberapa kuat problem itu bagi mereka? Misalkan sudah overweight, oke? Nah, ini digali problemnya. Nah, nanti kita jadikan masuk ke dalam materi copywriting-nya, oke? Dalam konteks tertentu, siapa, misalkan konteksnya adalah pelangsingan, ya, siapa atau apa yang membuat mereka mau berubah. Oke ya, selanjutnya seberapa besar rasa sakit terhadap kondisi sekarang jika dia tidak berubah. Oke, lanjut. Bagaimana rasa senang jika solusi didapatkan sekarang? Sebutkan hambatan-hambatan untuk mendapatkannya. Jadi ini kita data. Nah, jadi mas ini kita tanya sama siapa, Mas? Ya, bisa kita tanyakan sama pelanggan, bisa juga pada saat kita pre-launch ya produk kita mendapatkan feedback. Aduh, Mas gini, Mas gitu, Mas gitu. Nah, ini catat. Saya biasanya kalau pas posting ya, saya posting misalkan iklan itu ya, saya coba trial duluan. Setelah saya trial, saya mendapatkan feedback. Feedbacknya dalam bentuk keluhan, dalam bentuk apa? Itu saya dengerin semuanya. Saya catat kan, ya, saya lihat, saya catat, dan kemudian saya perbaiki copywriting-nya. Ada hambatan ini, ya, saya perbaiki copywriting-nya. Oke, nah, jadi hambatan-hambatan itu penting banget. Kemudian apa kemudahan untuk menangkis hambatan-hambatan yang ada tadi? Oke, adakah bukti-bukti penunjang dan keberhasilan sebelumnya? Kalau Anda ingat ya, sebelumnya ada yang disebut namanya social proof ya teman-teman, ya, atau mungkin juga authority. Nah, ini masuknya ke sini. Ya, apa itu bentuknya? Testimoni misalkan. Ada testimoni nggak? Ada kalau dalam produk itu sebenarnya material safety data sheet-nya nggak? Ada sertifikasi halal nggak? Kan begitu ya contohnya begitu. Ini mengcounter dari hambatan-hambatan yang ada, contohnya begitu. Nah, kemudian selanjutnya apalagi alasan-alasan yang mungkin mereka paparkan? Oke, dan apa yang bisa menangkal alasan-alasan mereka itu? Kenapa harus sekarang? Dan kemana harus action? Oke, baik. Nah, teman-teman, ini masuk ke materi lagi ya tadi. Anatomy sales script ini adalah rangkuman dari apa yang saya jelaskan tadi. Oke, nah jadi antara lain yang pertama adalah headline, dan ini belum saya jelaskan mengenai headline. Saya akan menjelaskan headline untuk materi minggu depan. Di minggu depan kita akan belajar tentang teknik induksi dari Milton Erickson, kemudian ditambah dengan
penerapannya dalam headline dan sub-headline. Itu paling utama di situ pada saat awal. Oke, kemudian yang kedua adalah problem, yaitu rasa sakit terhadap kondisi yang sekarang, ya, ini susunannya. Yang ketiga, solusi dan kemudahan, jalan keluar yang menyenangkan. Oke. Kemudian otoritas dan testimoni, yang dimaksud otoritas itu, Anda mungkin masih ingat minggu lalu kita bicara masalah authority, ya, dan testimoni. Ya. Testimoni itu social proof, ya. Ini yang terbaik adalah yang ilmiah dan yang alami. Maksudnya alami, jangan sampai kita nanti nodong orang untuk testimoni terpaksa. Nah, itu nggak bagus. Bagusnya testimoni, ingat kita screenshot testimoni itu. Tapi ingat, yang kita boleh screenshot adalah yang dipublish di tempat umum. Oke, misalkan mereka lagi nge-tweet, lagi ke Facebook, itu boleh kita publish. Kalau sifatnya testimoni langsung ke personal kita harus meminta izin, ya, kepada mereka yang memiliki testimoni. Anda harus minta izin lebih dahulu testimoninya supaya mereka tidak merasa terdolimi gitu ya, atau dimanfaatkan. Itu paling penting testimoni seperti itu. Nah, jangan sampai nanti Anda pas begitu dapat testimoni via line chat pribadi, ya, makasih Mas ya, gara-gara obatmu tuh Mas punya aku tambah panjang gitu kan ya, atau aku lebih kuat tahan lama. Wah, itu di screenshot namanya ketahuan sekalian kan ya. Ya, ini namanya kita yang kurang ajar kan begitu ya. Itu sifatnya personal banget kan begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, harga yang menggoda, ya, ini sifatnya masih ingat minggu lalu kita bicara masalah kontras, ya. Dan yang kedua tentang kemudahan. Ya, kontras maksudnya harganya harusnya pricing-nya tinggi sekali, ya. Tapi kita berikan diskon yang sangat besar pada saat ini, gitu ya. Ini tentu saja tidak mutlak ya yang tentang harga yang menggoda ini. Kalau seandainya produknya memang benar-benar diperlukan. Nah, kemudian keterdesakan, ya, dalam arti keterbatasan waktu dan kesempatan. Bonus, ya, agar semakin lebih menarik lagi. Terus kemudian kecilkan risiko. Jadi apa sih ruginya kalau dia ikut dan kalau dia nggak ikut? Nah, ini penting banget. Kemudian action kemana? Nah, ini yang seringkali orang yang sering tidak tahu, ya. Habis ini kita mau kemana gitu kan actionnya. Itu seringkali sudah ngiklannya bagus-bagus, terus nggak tahu mau beli kemana. Mas, aku mau beli kemana caranya Mas ya? Ini sama aja kita tuh kerja keras, kerja cerdas, nggak tuntas. Oke? Dan yang terakhir ya, sertifikasi, spesifikasi, ya. Bukan sekedar kita bicara masalah emosional, tapi alangkah bagusnya ada orang-orang yang sifatnya rasional, Anda penuhi kebutuhan mereka. Termasuk yang terakhir adalah FAQ, ini pelengkap sebetulnya. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada orang yang menanyakan lebih gitu ya. Itu coba kita pikirkan pertanyaannya dia apa. Pertanyaannya mungkin itu semuanya apa. Nah, baik. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Anda boleh screenshot lebih dahulu juga mengenai ini. Ini penting sekali supaya Anda simpan lebih dahulu nih, ya, nanti biar pada saat saya berbicara Anda punya pegangannya. Nah, oke, baik, ini saya tambahin sedikit ya. Jadi yang tadi saya kotakin ini sebenarnya pengungkit konversi yang membuat orang membeli lebih cepat. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, kalau kita selalu menggunakan yang disebut namanya kontras, dengan menggunakan copywriting yang serupa lah gitu ya, pokoknya harganya mesti dimahalin duluan. Habis dimahalin kasih bonus yang banyak banget. Terus habis itu diskon kecil banget. Selalu seperti itu terus. Nanti orang akan imun. Atau ketagihan sifatnya. Ya, jadi seperti kayak drug gitu ya, kayak obat-obatan itu dia akan merasa kayak, wah nanti kok nggak diskon, biasanya diskon, nunggu diskon aja. Hati-hati loh. Ya. Jadi saya menghindari hal itu supaya saya bisa menjual sesuatu sifatnya long last. Kecuali Anda jualnya tidak long last. Oke? Misalkan memang benar-benar Anda menjualnya terbatas. Tapi apakah yang disebut namanya buku dan ilmu, misalkan saya punya buku ya, buat saya buku itu adalah sesuatu yang akan saya wariskan ke generasi yang akan datang kan begitu ya, generasi muda. Apakah saya akan membatasi orang membaca atau mempelajari keilmuan yang saya berikan gitu kan? Ini kan lucu sekali kan? Wah, terbatas hanya sekian saja gitu ya. Nggak tega saya untuk itu ya. Hanya demi keuntungan sebentar, saya membatasi keilmuan. Nah, ini ada yang sebenarnya etikanya. Oke, nah mungkin Anda bisa menjual lebih kenceng, lebih cepat, Anda butuh duit setoran ya, jualnya bisa lebih kenceng, tapi ini buat saya justru akan menggali lubang kita sendiri gitu ya.
nanti di masa yang akan datang merepotkan kita. Jadi buat saya tidak semua dari yang ini semuanya ini harus Anda tuliskan semuanya. Tergantung dari produknya. Sesekali boleh Anda lakukan seperti gitu, tapi kalau Anda lakukan terus-menerus dengan cara yang serupa, orang akan menunggu. Ntar deh, diskon lagi deh. Saya berikan satu contoh ya, Ayu ya. Ini ada satu contoh film yang iklan yang kemarin saya katakan ini bagus banget menurut saya. Ini kalau bisa saya post, nanti saya post dan kita jelaskan pada saat di elemen-elemen tertentu. Saya yakin setelah dari sini Anda akan lebih transparan melihat suatu iklan. 80% bisnis online mati di tahun pertama karena tidak tahu caranya. Oke, perhatikan ya, saya post duluan. 80% apa tadi? Bisnis online mati ya di tahun pertama. Oke. Nah, karena tidak tahu caranya. Ini apa nih? Pain. Betul? Problem. Ya. Nah, tadi saya kalau Anda perhatikan pas di sales letter saya katakan problem kan, oke? Tapi ini jadikan sebagai namanya headline sekalian. Problem jadi headline yang membidik angle-nya dari problem. Oke? Ada orang yang tidak menyadari dia sedang bermasalah. Kalau dia tidak menyadari sedang bermasalah, kita harus mengatakan tentang permasalahan tersebut. Kalau bisa 80%, ini orang yang akan buka aja sudah ketakutan nih. Betul lah? Ini orang belum buka usaha. Mau buka usaha, wah, ini gue bakal nemuin ini nih, ngerti ya? Jadi dia meng-create suatu problem sebelum problem itu terjadi. Paham ya? Ini sebenarnya extreme pain, 80%. Lanjut ya. Dan kami tidak ingin itu terjadi pada Anda. Kami berkumpul menciptakan solusinya. Kami berkumpul menciptakan solusinya. Lanjut ya. Mengerjakannya siang dan malam. Nah, mengerjakan siang dan malam. Oke. Ini apa? Dia memperbesar efek effort kalau dia mencari solusinya sendiri. Oke. Ya. Dan sekarang ini, detik ini, solusinya tersaji di depan Anda. Ini dia, Erbo, ensiklopedia rahasia bisnis online. Ya, solusi ya. Hitam bisnis online terlengkap Indonesia yang berisi 23 modul, 127 video, dan 3.176 halaman yang akan melejitkan bisnis online Anda dengan sangat-sangat cepat. Tuh, extreme pain ya, dibalik dengan extreme pleasure. Rasa sakitnya pada saat awal dan rasa senang yang sangat berlebih. Ini orang yang belum usaha pun dia akan memikirkan, wah, gue kalau belajar ini, gue bisa lebih cepat nih. Kalau gue nggak belajar ini, gue termasuk 80% mati nih. Paham ya? Oke, paham. Lanjut deh ya. Lanjut. Kuasai ilmu rahasia bisnis online. Tutorial jualan komplit, 1001 jualan bisnis online. Reseller dan revolusioner. The power of super team, dan masih banyak lainnya yang akan melejitkan bisnis online Anda sejak hari pertama. Semuanya akan dibuka secara belak-belakan. Tuh ya, lihatnya sejak hari pertama. Iya, benar. Oke, artinya apa? Solusi tapi dengan ada kemudahan. Iya. Jalan keluar yang menyenangkan, tidak nanti pas dia mau buka masih nunggu waktu lagi kan ya? Enggak mau seperti itu. Ya, sejak hari pertama. Dan terperinci hanya di Erbo. Dalam Erbo, semuanya diajarkan secara perlahan, step by step oleh para ahlinya. Mulai dari perhatikan para ahlinya. Lukman Lutfi, Bapak Sosial Media Indonesia, Ahmad Zaki, founder Bukalapak.com, Riega Ustadianto dari iPaymu, Muhammad Rosihan dari Sakina.com, sampai Suryadin dosen jualan, Fikri Fatul Bisnis.com, Sabtuari Kedai Digital, Diajak Hijab.com, Rain Startupbusiness.com, Nanang Rumah Warna, Oli nulisbuku.com, Yuka dari Brodo, Afri dari Coversuper.com, dan masih banyak lainnya. Oke, perhatikan. Otoritas. Oke? Iya, benar. Ya, ini mengangkat otoritas. Oke? Jadi siapa yang bicara? Orang yang punya otoritas. Semua adalah praktisi yang sudah terbukti berhasil dalam bisnis online. Anda tinggal contek. Dan Erbo akan menjadi mentor pribadi. Kembali lagi tinggal contek ya, kemudahan lagi. Ini dibolak-balik ya. Perhatikan tidak harus susunannya monoton gitu ya. Enggak, bisa dibolak-balik, ditambahin, dikuatin lagi. Yang penting sebelah kirinya dikuatin terus. Untuk apa? Supaya mengecilkan hambatan yang ada.
Jadi Anda dalam melanjutkan bisnis materi senilai puluhan juta rupiah ini, ya, yang ada banyak banget di sini, bisa Anda dapatkan hanya dengan harga. Tuh, perhatikan ya. Rp20.000 saja. Ya, puluhan juta rupiah. Oke, kontras, betul? Betul. Ya. Nah, harga yang menggoda, kontras, ya, mendapatkan dengan harga Rp20.000. Puluhan juta ke Rp20.000. Kontras. Skripnya tadi masih ingat ya? Ya, anatomi skrip saya, perhatikan. Ini saya tidak janjian loh ya. Saya tidak janjian. Jadi Anda melihat anatomi skrip saya buat sudah tahun lalu. Ya, bahkan mungkin 2 tahun yang lalu sudah saya buat. Ya, Anda tidak salah dengar. Rp20.000. Tapi mohon maaf sekali ya, karena sesuai perjanjian dengan berbagai pihak, Airbo hanya boleh dimiliki oleh 20.000 orang saja. 20.000 orang saja, keterdesakan, betul? Keterbatasan kesempatan. Setelah itu, Airbo tidak akan pernah beredar dan tidak akan pernah dijual lagi selama-lamanya. Dan saat Anda berpikir 20.000 itu banyak, jangan salah, video ini akan ditonton jutaan orang tertarget, mereka yang sama-sama ingin menguasai bisnis online, dan Anda pastikan harus termasuk dalam orang beruntung yang memilih Airbo ini. Action sekarang juga, kalau Anda tidak puas dengan alasan apapun. Oke, di keterdesakan ya, sekali lagi dibesarin sama dia. Uang Anda akan kembalikan 200%. Airbo tetap menjadi milik Anda, dan uang Anda kami kembalikan. Apa itu? Ini Kecilkan risiko. Kecilkan risiko. Betul? Jadi apa ruginya? Kalau garansinya 200% malah kan ya? Betul? Ya, ini videonya provokatif banget ya Mas ya? Apa? Videonya provokatif banget. Ya, provokatif, tapi dia sesuai nggak dengan skrip yang saya katakan tadi kan? Sesuai banget Mas J. Baik, lanjut ya. Lanjut. 3 modul 127 video 3.176 halaman ditulis oleh jagoan di Indonesia. Hanya Rp20.000 untuk 20.000 pembeli pertama. Penekanan. Jadi sekarang juga isi email Anda, Airbo akan... Apa ini yang ada di sini? Kemudian Airbo UB apa? Call to action. Action kemana? Betul? Iya betul Mas J. Ya. Nah, jadi ini available on ya. Ini call to action atau action kemana? Betul? Nah, nanti yang di bawah itu kan memang saya gariskan di bawah action kemana, tidak harus ada spesifikasi dan sertifikasi, tidak harus. Ya, jadi tidak harus semuanya ada, tapi mayoritas sudah ada. Setelah transfer atau password akan langsung kami berikan. Lanjutkan bisnis online Anda bersama Airbo. Beli sekarang juga sebelum kuota habis. Oke, nah itulah iklannya, luar biasa. Oh, luar biasa. Berarti tadi tuh formula-formula yang dijelaskan itu mudah banget ya Mas J. Maksudnya ketika diaplikasikan tuh ternyata itu. Ya, nggak sesulit yang dibayangin ya. Iya benar. Oke, baik ya. Nah itu teman saya nggak janjian loh. Saya nggak janjian, makanya kemarin saya katakan ini orang yang buat skripnya bagus nih. Ya, dia ngerti banget kan ya, membuat skrip untuk videonya. Baik, ini saya ambil contoh yang tertulis. Ya. Nah, alangkah bagusnya kalau Anda bisa membuat dalam bentuk video. Kenapa? Karena sekarang eranya video. Termasuk kalau Anda perhatikan di Facebook, itu di video itu kan bisa autoplay. Sedikit banget orang yang yang bisa menonaktifkan autoplay itu sedikit. Ya, perhatikan ya. Mungkin Anda termasuk yang menonaktifkan autoplay. Tapi nggak usah takut. Banyak orang yang tidak menonaktifkan autoplay. Oke? Nah, termasuk baik. Saya. Apa? Ya, termasuk aku juga iya. Soalnya suka melihatnya. Ya, dan kuota kita tidak terbatas. Oke. Lanjut ya. Ini contohnya dalam bentuk tertulis. Ini pada saat buka langsung laris belum launching jadi buku cetak yang cetak yang sekarang sudah unlimited ya kalau sekarang itu kan. Nah, dalam arti yang dulu itu masih terbatas. Baik, ini perhatikan baik-baik ya. Nah, ini yang ada di tempat screenshot saya di tempat UB Store pada saat dulu bukan sekarang ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, Anda perhatikan ini yang warna merah. Oke, mungkin Anda ini nanti akan saya bahas yang kata-kata kenapa saya menggunakan kata-kata mungkin ini nanti minggu depan saya baru bahas. Mungkin Anda pernah atau akan
mengalami hal-hal ini. Ya, jika mungkin Anda pernah atau akan mengalami hal-hal ini, pasti benar. Kan mungkin, pasti benar. Oke? Jadi kalau Anda mengatakan pasti, hati-hati. Pasti Anda pernah mengalami hal-hal ini. Nah, ini nggak boleh. Hati-hati ya, bahasanya harus digunakan. Ini sebenarnya Milton Erickson nih skripnya. Ericksonian model. Oke. Baik ya, saya lanjut. Nah ini contoh, merasa produk Anda luar biasa, tapi kok nggak laku di pasaran. Apa itu? Pain. Betul? Ingat loh, merasa loh. Ya, produk Anda sudah didistribusikan di tempat yang strategis, tapi kok sepi pembeli. Anda telah menghabiskan dana promosi puluhan hingga ratusan juta, tapi produk tetap lambat bergerak. Ingat, ini dibesarkan. Ingat ya, ini ekstrim pain-nya ya, pain-nya dibesarkan jadi sangat ekstrim, ratusan juta. Sementara produk tetangga yang seolah biasa saja, seolah ya, tapi laku keras. Sudah lebih dari satu tahun nih, pain lagi, digedein lagi. Masih berjalan di tempat ujung-ujung untung, tapi buntung, pain lagi. Ya, problem pain-nya harus gedein. Atau Anda ingin, nih maksudnya Anda ingin itu maksudnya apa? Atau Anda ingin memulai suatu bisnis yang langsung laris, dalam arti kalau belum buka usaha, mungkin dia di terakhir. Jadi bisa mewakili semuanya. Nah ini sebenarnya problem. Oke? Ini adalah problem. Baik. Nah, tak heran untuk menemukan formula laris, seorang pengusaha harus menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Gedein lagi. Betul? Dibesarkan. Kontrasnya. Ingat nih, Anda perhatikan sama skrip yang tadi. Mirip nggak? Sama si Erbo tadi itu kan? Mirip. Nah kan, jadi ini karena ada formulanya, ini yang disebut bukan pakai feeling, tapi pakai ilmu, ya. Nah, jadi menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah, biaya trial error yang memang mahal, tapi lebih mahal lagi adalah waktu dan energi yang terbuang. Oke, pain. Lanjut. Masuk ke sini, masuk ke halaman keduanya berikutnya. Nah, setelah melakukan uji lapangan lebih dari 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi kita membuat sesuatu yang seolah ini kan memang tidak mudah. Memang saya ujinya lapangan memang 2 tahun. Ya. Nah, jadi ini buat orang, gue harus nunggu 2 tahun nih. 2 tahun itu pun juga kalau pengalamannya lebih dari 15 tahun, Anda baru bisa 2 tahun. Ya. Nah, jadi ada 17 tahun mau empot-empotan begitu. Nah, akhirnya bisa disimulasikan. Oke, baik ya. Nah, ini solusi kan. Buka langsung laris gini, kontraskan problem, kemudian berikan solusi. Ya, tentang 7 formula tersebut. Nah, ini kemudahan, low budget. Ya, alangkah tidak serunya jika 7 formula di atas hanya berlaku untuk mereka yang berkantong tebal saja. Justru kelebihan formula ini adalah bagaimana caranya dengan dana yang minimum menghasilkan lompatan bisnis dan omset yang maksimum. Lanjut. Nah, ini di bawahnya adalah authority, menaikkan. Ini kurikulum vitae dibuat supaya orang mengenal siapa yang menulis, kan begitu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ingin buku cetak? Nah, ini. Nah, dikarenakan banyak permintaan terhadap buku cetak, maka kami putuskan membuat edisi cetak terbatas 1000 pieces. Tadinya sebelumnya kita jual dalam bentuk e-book. Nah, sekarang kita jual dalam bentuk cetakan, tapi terbatas 1000 pieces saja. Tidak tersedia di toko buku manapun. Ini sebelum kita cetak massal. Oke. Ini kalau salah skripnya itu sekitar 2 tahun lalu deh. Dan sekitar 500 pieces sudah terbeli saat pre-order. Keterbatasan lagi, ya. Wow. Jadi tersisa 500 pieces saja. Terus berkurang saat Anda membaca pesan ini, siapa cepat dia dapat. Harga sekian, harga hari ini sekian, ya. Nah, apa ruginya? Ini memang saya secara harga saya tidak mau membuat sangat kontras karena buat saya nanti kelihatan ngibul banget deh. Buku itu harganya berapa sih? Ya. Nah, jadi apa ruginya membeli buku buka langsung laris? Ingat ya, apa ruginya? Kecilkan resiko. Paham ya? Kecilkan resiko. Ya. Tanyakan sebaliknya, apa ruginya jika Anda tak membeli buku buka langsung laris ini? Dia trial error yang ratusan juta hingga miliaran yang lama. Oke, tersalip oleh pesaing. Pain-nya diciptakan lagi. Frustasi karena nggak laris-laris.
jangan biarkan kompetitor Anda membaca formula ini lebih dahulu. Oke? Dan FAQ. Dan masuk ke testimoni. Oke? Dan testimoni social proof. Paling nggak siapa-siapa yang sudah pernah membaca e-book saya. Ingat teman-teman, saya tidak pernah meminta kepada mereka yang ada di sini. Jadi yang saya tampilkan itu saya tidak pernah meminta. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saya hanya mengirimkan e-book saya ke tempat mereka. Kalau buku fisiknya sudah jadi, saya kirimkan buku saya ke tempat mereka. Dan saya cuma mengatakan ya untuk para mentor, para guru, para senior atau apapun itu, saya sebagai kenangan-kenangan dari saya. Ya. Nah kalau ada masukan mohon japri ke saya. Kan begitu. Nah alhamdulillah mereka tidak memberikan masukan, tapi dalam bentuk menjadi dalam bentuk testimoni justru malah yang itu nyeplos dari mereka. Oke. Nah, ingat ya, jangan over promise ya sehingga membuat pelanggan kecewa. Ingat, begitu Anda menjanjikan sesuatu, dia akan expect sesuatu. Anda menjanjikan poinnya 9, dia expect 9 juga. Dan Anda mendeliver 7, mereka akan kecewa. Anda deliver 11, mereka akan puas. Anda deliver sesuai dengan yang diinginkan 9, itu artinya ngepas. Baik ya. Nah, ingat sebelum upload baca minimum 3 kali dengan teliti, bukan speed reading. Ya, karena seringkali orang pas ngiklan terlalu terburu-buru. Nah, hilangkan apa yang nggak diperlukan. Contoh pas kita menuliskan, Anda perhatikan baik-baik. Biasanya di skrip saya tidak ada 2 tanda, 2 kata hubung. Kata hubung itu apa namanya? Kata hubung atau kata keterangan yang sama dalam satu alinea. Contoh begini, saya menggunakan tapi dan tapi dalam satu alinea, ada 2 tapi dalam satu alinea, itu saya hampir tidak saya lakukan, kecuali saya khilaf. Ya. Dan itu biasanya biasanya kalau saya ada tapi, saya berikutnya saya mengatakan namun demikian, contohnya begitu. Jika, ada jika lagi, kecuali memang saya sengaja dengan jika. Paham ya? Ini contoh tanda hubung saya hilangkan atau tidak ada dalam satu paragraf. Kalau paragraf yang berikutnya silakan. Hilangkannya diperlukan, ada kata-kata yang mubadir, bisa dihilangkan, hilangkan itu. Jadi diminimalisir. Baik. Nah, kita bicara ini, ya, yang paling terpenting adalah Anda banyak prakteknya aja. Jangan nanti Anda cuma copas yang saya ini, ya, dan Anda tidak mengerti yang saya copas. Itu ternyata saya menggunakan skripnya authority ya. Jadi ingat ya, apa yang saya tuliskan dalam skrip saya belum tentu bisa Anda aplikasikan dalam skrip Anda. Maksudnya apa? Kalau saya menggunakan tekniknya saya adalah ini bisa Anda pelajari di minggu depan, namanya personal power. Saya sedang menggunakan personal power saya atau otoritas saya sebagai seseorang juragan misalkan atau pemilik akun Twitter ya. Jaya IA. Nah, itu nggak bisa Anda samakan skrip saya dengan skrip Anda. Ya, tingkat keberhasilannya akan berbeda. Baik, kuncinya apa? Kuncinya Anda sering-sering melakukan tes. Tesnya jangan cuma sekali. Oke. Tes A, tes B, tes C, tes D, dan seterusnya. Oke, Anda lakukan tes dan ukur. Oke, nah, kita minggu depan akan mempelajari tentang teknik induksi dan headline. Induksi yang saya maksud itu adalah induksi dalam teknik hipnosis. Oke. Menggunakan skrip Milton Erickson. Dan kemudian aplikasinya dalam pembuatan headline. Baik, ayo silakan. Ya. Oke, cukup sampai di sini kita malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang disampaikan Mas Jihadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, akhir kata cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.